China secara resmi mengerahkan 60.000 pasukan tempur khusus ke Iran di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Pengerahan ini dilakukan meskipun Washington secara terbuka telah menyampaikan tuntutan keras agar Beijing tidak ikut campur dalam konflik yang dinilai berpotensi memicu perang regional berskala besar. Langkah China tersebut langsung mengubah peta perhitungan militer dan diplomatik di kawasan Timur Tengah, serta memaksa Amerika Serikat mengambil keputusan tak terduga menunda pengiriman pasukan tambahan ke Iran. Menurut sejumlah sumber diplomatik dan pertahanan, pasukan China yang dikirim bukan pasukan reguler biasa. Mereka merupakan unit gabungan dari pasukan darat, pasukan khusus, dan elemen pendukung logistik tempur yang telah disiapkan untuk skenario konflik intensitas tinggi. Pengerahan dilakukan secara bertahap namun cepat, menggunakan jalur udara militer dan laut, dengan pengamanan ketat dan koordinasi langsung bersama otoritas Iran. Pemerintah China menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari kerjasama strategis dan jaminan stabilitas regional, meskipun tidak menjelaskan secara rinci mandat tempur pasukan tersebut. Amerika Serikat bereaksi keras. Dalam pernyataan resminya, Washington menegaskan bahwa keterlibatan China dianggap sebagai tindakan provokatif yang dapat memperluas konflik dan mempersulit upaya deeskalasi. Pejabat tinggi AS bahkan secara langsung menyampaikan peringatan diplomatik agar Beijing menghentikan pengerahan pasukan dan tidak mengambil langkah sepihak di wilayah yang selama ini berada dalam pengaruh militer Amerika. Namun peringatan tersebut tidak diindahkan. China tetap melanjutkan pengiriman pasukannya tanpa perubahan rencana. Keputusan China itu langsung berdampak pada strategi Amerika Serikat. Pentagon yang sebelumnya telah menyiapkan skenario pengiriman pasukan tambahan dan aset militer ke kawasan sekitar Iran terpaksa melakukan evaluasi ulang. Kehadiran puluhan ribu tentara China di wilayah Iran dinilai berisiko tinggi jika terjadi kontak langsung di lapangan. Situasi ini memunculkan potensi benturan antar kekuatan besar, sesuatu yang selama ini berusaha dihindari oleh Washington. Akibatnya, rencana pengiriman pasukan AS ke Iran resmi ditunda. Penundaan tersebut bukan keputusan kecil. Ini menandai perubahan signifikan dalam sikap Amerika Serikat yang selama beberapa pekan terakhir menunjukkan kesiapan militer penuh. Para analis menilai bahwa langkah China secara efektif menciptakan rem strategis bagi Amerika. Kehadiran pasukan China di Iran membuat setiap langkah militer AS harus diperhitungkan ulang, bukan hanya dari sisi taktis tetapi juga dari sisi politik global dan risiko eskalasi langsung antara dua kekuatan besar dunia. Sementara itu, Iran menyambut pengerahan pasukan China dengan pernyataan dukungan terbuka. Pemerintah Iran menegaskan bahwa kerjasama tersebut bersifat defensif dan bertujuan memperkuat stabilitas nasional di tengah tekanan eksternal. Iran juga menyampaikan bahwa kehadiran pasukan China adalah bentuk solidaritas strategis dan sinyal bahwa Teheran tidak berdiri sendiri menghadapi ancaman militer. Pengerahan 60.000 pasukan Cina ke Iran segera memicu reaksi berantai di tingkat internasional. Negara-negara sekutu Amerika Serikat di Eropa dan Asia Timur langsung menggelar pertemuan darurat untuk membahas implikasi keamanan global dari langkah Beijing tersebut. Banyak pihak menilai bahwa keputusan China bukan sekadar dukungan simbolis kepada Iran, melainkan sinyal tegas bahwa Beijing siap mengamankan kepentingannya secara langsung di kawasan yang selama puluhan tahun didominasi oleh pengaruh militer Amerika. Di Washington, dampak keputusan ini terasa cepat dan nyata. Pentagon melakukan penilaian ulang menyeluruh terhadap seluruh skenario operasi militer yang sebelumnya disiapkan. Kehadiran pasukan Cina dalam jumlah besar di Iran mengubah kalkulasi risiko secara drastis. Setiap pergerakan pasukan AS kini berpotensi berhadapan langsung dengan tentara Cina, bukan hanya dengan militer Iran. Situasi tersebut dinilai berbahaya karena dapat memicu eskalasi yang melibatkan dua kekuatan besar dunia secara terbuka, sesuatu yang berisiko memicu krisis global. Sumber pertahanan menyebutkan bahwa pasukan Cina yang ditempatkan di Iran dilengkapi dengan sistem pertahanan udara, kendaraan lapis baja, serta unit logistik mandiri. Artinya mereka tidak hanya berfungsi sebagai pasukan pendukung, tetapi siap bertahan dalam jangka panjang. Keberadaan sistem pertahanan udara ini menjadi perhatian utama bagi Amerika Serikat karena berpotensi membatasi operasi udara AS di kawasan sekitar Iran. Dengan kata lain, ruang gerak militer Amerika semakin sempit. Sementara itu, China secara konsisten menolak narasi bahwa pengerahan pasukannya bersifat agresif. Dalam beberapa pernyataan resmi, Beijing menegaskan bahwa kehadiran militernya di Iran bertujuan untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik meluas. Namun, para analis menilai pernyataan tersebut tidak sepenuhnya meyakinkan. Jumlah pasukan yang
besar dan kesiapan tempur tinggi menunjukkan bahwa China telah menyiapkan diri untuk skenario terburuk, termasuk kemungkinan konfrontasi bersenjata jika situasi memburuk. Di pihak Iran, dampak psikologis dari kehadiran pasukan China sangat signifikan. Pemerintah Iran melihat langkah ini sebagai penguatan posisi tawar mereka di hadapan Amerika Serikat. Selama ini, tekanan militer dan ekonomi HS menjadi alat utama untuk menekan Teheran. Dengan masuknya China secara langsung, Iran kini memiliki penyangga strategis yang membuat ancaman militer AS tidak lagi bersifat sepihak. Reaksi pasar global juga tidak bisa diabaikan. Ketegangan yang meningkat langsung memicu fluktuasi harga energi dan kekhawatiran terhadap jalur perdagangan internasional. Investor menilai bahwa keterlibatan China meningkatkan risiko gangguan pasokan energi dari kawasan Timur Tengah. Beberapa negara pengimpor energi mulai menyusun rencana darurat untuk mengantisipasi dampak jika konflik berkembang lebih jauh. Amerika Serikat di sisi lain menghadapi dilema besar. Menarik mundur sepenuhnya dianggap sebagai sinyal kelemahan, tetapi memaksakan kehadiran militer di tengah keberadaan pasukan China berisiko menciptakan bentrokan langsung. Penundaan pengiriman pasukan ke Iran menunjukkan bahwa Washington memilih langkah paling aman untuk sementara waktu sambil menunggu perkembangan situasi dan mencari celah diplomatik yang memungkinkan. Masuknya pasukan China ke Iran memicu tekanan diplomatik yang intens di berbagai forum internasional. Amerika Serikat secara aktif menggalang dukungan dari sekutu-sekutunya untuk menekan Beijing agar menarik pasukannya. Upaya ini dilakukan melalui jalur bilateral maupun forum multilateral, termasuk pertemuan darurat antar menteri luar negeri dan pejabat pertahanan. Namun, respons yang diterima Washington tidak sepenuhnya sesuai harapan. Banyak negara sekutu memilih sikap hati-hati dan menahan diri untuk tidak terlibat terlalu jauh dalam konflik yang berpotensi melibatkan kekuatan besar dunia secara langsung. Di internal pemerintahan Amerika Serikat, perbedaan pandangan mulai mencuat ke permukaan. Sebagian pejabat menilai bahwa penundaan pengiriman pasukan adalah langkah realistis untuk mencegah eskalasi yang tidak terkendali. Namun, kelompok lain menganggap keputusan tersebut sebagai kemunduran strategis yang memberi ruang bagi China untuk memperluas pengaruh militernya di Timur Tengah. Perdebatan ini memperlambat pengambilan keputusan lanjutan dan menciptakan ketidakpastian arah kebijakan AS dalam menghadapi situasi yang berkembang cepat. Pentagon sendiri menghadapi tantangan operasional yang kompleks. Rencana militer yang sebelumnya disusun dengan asumsi Iran sebagai satu-satunya kekuatan utama kini menjadi usang. Kehadiran 60.000 tentara China dengan struktur komando yang rapi dan dukungan logistik mandiri memaksa militer AS meninjau ulang seluruh peta operasi. Setiap simulasi konflik kini harus memasukkan variabel baru, potensi keterlibatan langsung China jika pasukan AS melakukan manuver agresif. Di sisi lain, China memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisinya secara politik. Beijing menegaskan bahwa pengerahan pasukan dilakukan atas dasar kerjasama resmi dengan pemerintah Iran dan sesuai dengan kepentingan keamanan bersama. China juga secara aktif menyampaikan pesan ke negara-negara lain bahwa kehadirannya bertujuan menahan eskalasi, bukan memicu konflik. Narasi ini secara konsisten disampaikan untuk mengurangi tekanan internasional dan memposisikan China sebagai aktor penyeimbang, bukan provokator. Iran sementara itu menggunakan situasi ini untuk memperkuat legitimasi kebijakannya di dalam negeri. Pemerintah Iran menekankan bahwa keberadaan pasukan China adalah bukti bahwa tekanan Amerika tidak lagi efektif seperti sebelumnya. Pesan ini disampaikan secara luas kepada publik domestik dan regional dengan tujuan menunjukkan bahwa Iran memiliki dukungan strategis dari kekuatan besar dunia. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan diri Teheran dalam menghadapi ancaman eksternal. Upaya diplomatik Amerika untuk memisahkan Iran dan China sejauh ini tidak menunjukkan hasil signifikan. Beijing dan Teheran terlihat semakin solid dalam koordinasi kebijakan, baik di bidang keamanan maupun ekonomi. Kerjasama ini menambah beban bagi Washington yang harus menghadapi kenyataan bahwa pendekatan tekanan tunggal terhadap Iran kini berhadapan dengan blok kepentingan yang lebih besar dan lebih terorganisir. Pengerahan besar-besaran pasukan Cina ke Iran mulai menunjukkan dampak nyata terhadap stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah. Negara-negara di sekitar Iran langsung meningkatkan kesiapsiagaan militer, terutama mereka yang memiliki hubungan strategis dengan Amerika Serikat maupun kepentingan langsung terhadap jalur energi dan perdagangan. Aktivitas militer di Teluk meningkat, patroli laut diperketat, dan sistem pertahanan udara di sejumlah negara regional dilaporkan berada dalam status siaga tinggi.
Keberadaan 60.000 tentara Cina di wilayah Iran menciptakan situasi baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya, kekuatan militer Cina hadir secara langsung dan masif di jantung kawasan Timur Tengah. Ini bukan lagi sekadar pengaruh ekonomi atau diplomatik, melainkan kehadiran fisik pasukan bersenjata yang siap beroperasi. Kondisi ini memaksa seluruh aktor regional menyesuaikan perhitungan strategis mereka, karena setiap konflik lokal kini berpotensi melibatkan kekuatan besar dunia. Amerika Serikat, meskipun menunda pengiriman pasukan, tidak sepenuhnya menarik diri dari kawasan. Washington memilih pendekatan berbeda dengan memperkuat kehadiran intelijen, meningkatkan koordinasi dengan sekutu regional, serta mengintensifkan pemantauan aktivitas militer Cina dan Iran. Langkah ini menunjukkan bahwa penundaan bukan berarti mundur, melainkan penyesuaian strategi di tengah situasi yang dinilai terlalu beresiko untuk tindakan terbuka. Cina di sisi lain mulai memperluas kerangka kerja militernya di Iran. Selain penempatan pasukan darat, laporan menyebutkan adanya peningkatan kerjasama dalam pelatihan, pertukaran intelijen, dan pengamanan fasilitas strategis. Ini memperkuat dugaan bahwa kehadiran Cina tidak bersifat sementara, melainkan bagian dari strategi jangka menengah hingga panjang. Dengan demikian, Iran berpotensi menjadi titik tumpu utama Cina dalam membangun pengaruh militernya di kawasan. Iran memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi regionalnya. Dengan dukungan Cina, Teheran menunjukkan sikap lebih tegas dalam menghadapi tekanan eksternal. Pemerintah Iran menegaskan bahwa setiap ancaman terhadap kedaulatan negara akan dihadapi dengan respons yang terkoordinasi bersama mitra strategisnya. Pernyataan ini mengirimkan pesan jelas bahwa Iran tidak lagi berdiri sendirian dalam menghadapi kemungkinan konflik. Para analis menilai bahwa situasi ini menciptakan keseimbangan baru yang rapuh. Di satu sisi, kehadiran Cina berpotensi mencegah Amerika Serikat mengambil langkah militer sepihak. Namun di sisi lain, meningkatnya jumlah aktor bersenjata di kawasan justru memperbesar risiko kesalahan perhitungan. Satu insiden kecil dapat dengan cepat berkembang menjadi krisis besar jika melibatkan pasukan dari negara-negara berkepentingan.